dunia startupan ini tuh ini nggak sih overhype nggak sih atau sebenarnya nggak seindah itu kok sebenarnya gitu? Iya. Iya ya. Nyatanya tidak seindah itu, benar kan? Iya, Gitu. Bekerja itu baik gitu, tapi kalau misal kamu membuka lapangan pekerjaan itu jauh lebih mulia gitu. Oke. Walaupun sebenarnya susah juga. Nah, ternyata pas dijalani gitu ya. Oke. Sekecil apa atau sebesar apa suatu UMKM itu bisa mulai nerapin ini? Zero pun masih udah bisa gitu. Dan ternyata di situ ada expectation gap. Ternyata kalau misalnya mereka menjalani itu terus, ya mereka juga nggak akan tahu sebenarnya this is the problem. Aku ngobrol sama banyak orang di podcast juga dimanapun dan rata-rata yang Mbak Ica jelasin tuh lebih dalam daripada orang lulusan bisnis bahkan. Halo teman-teman semua, hari ini Insights Podcast ada Mbak Ica. Hai. Dari Kasir Pintar. Ya. Jadi FYI Mbak, aku tadi udah ngomong di sofa belakang kan bahwa kita itu terakhir syuting di ruangan ini itu udah lama banget, udah 3 bulan yang lalu. Gitu. Jadi ya misalnya kalau misalkan teman-teman yang nonton tuh biasanya kita sekarang lagi di atas terus syutingnya gitu. Jadi ya set kayak gini semoga teman-teman yang nonton jadi kayak ini lah ya, nostalgia lagi lah, bisa kembali lagi. Makasih buat Mbak Ica udah mampir ya. Thank you Kak. Iya mungkin buat ini sedikit ya, kita kan udah tahu satu sama lain. Cuman mungkin banyak audiens kita yang kayak bertanya-tanya, Mbak Ica itu siapa segala macam kan. Boleh nggak kita pakai sesi awal ini, mungkin semenit buat Mbak Ica ceritain ya aku siapa, aku ngapain biar pada kenal. Kenalin, saya Raisya dari Kasir Pintar. Sebenarnya Kasir Pintar itu awalnya sih sebenarnya kita nggak sengaja ya menemukan produk ini untuk dijadikan sebuah startup. Ini sebenarnya adalah ide untuk lomba gitu kan. Jadi waktu kami kuliah kita benar-benar awalnya ya udah bikin produk untuk lomba, tapi ternyata nggak works atau nggak menang gitu. Akhirnya ya udah gimana caranya biar nggak useless banget deh. Akhirnya kita upload di Google Play Store. Nah dari sana waktu itu juga masih coming banget, startup tuh pada banyak yang ayo yaudah bikin inkubator, ikut inkubator gitu kan. Terus kita cobalah salah satu inkubator gitu dan ternyata di sana juga banyak menemukan insight, terus kayaknya kita bikin usaha aja deh gitu. I see. Nah ada satu kata yang menurut aku tuh ngena gitu ketika salah satu mentornya tuh bilang kalau misalnya kamu lulus kuliah bekerja itu baik gitu, tapi kalau misal kamu membuka lapangan pekerjaan itu jauh lebih mulia gitu. Walaupun sebenarnya susah juga. Nah ternyata pas dijalani gitu ya. Ada tapi terlepas dari berbagai macam business opportunity, kenapa yang dipilih Kasir Pintar yang nge-serve banyak UMKM kan? Kan kita di sini pengen ngebahas lebih fokus tentang UMKM juga sebenarnya kan, dan gimana cara mereka bisa grow dan lain-lain. Kenapa yang dipilih marketnya itu ketimbang banyak opportunity lain? Sebenarnya kalau misalnya opportunity yang lain juga udah kita jajakin ya. Jadi waktu kita sama-sama satu tim founders itu menjajaki, oh ya kita harus bikin usaha, kita tuh bukan hanya produk Kasir Pintar doang, tapi ada juga produk untuk edukasi, bahkan kita juga bikin yang namanya aplikasi untuk Asian Games buat ya udahlah kita jadi software house nih gitu. Tapi ternyata dengan adanya kita banyak belajar juga dari orang gitu, dan ternyata usernya Kasir Pintar ini justru adalah user-user yang kayak waktu di awal tuh ini aplikasi lo tuh sampah banget gitu. Jadi justru gara-gara background saya adalah statistik, yang mana mending dicap jelek tapi ada usernya daripada kita bikin produk bagus-bagus banget tapi nggak ada usernya. Akhirnya kayak wah make sense banget nih gitu. Terus waktu pas belajar-belajar di inkubator bahwa ternyata kalau misalnya kita mau bikin bisnis ya kita juga harus tahu dong market share-nya kita berapa. Dan UMKM ini justru pas kita selami banyak banget problemnya gitu kan. Dan dari banyak problem dan banyak potensinya, justru ini menjadi tantangan baru buat kita. Benar. Gitu. Startnya dari berarti udah punya pengetahuan ya. Tadi kan kalau nggak salah co-founder lainnya IT ya backgroundnya. Betul. Ya kan. Jadi kayak relate banget lah kalau bikin sesuatu yang berhubungan dengan tech. Sebenarnya gitu kan. Tadi kan Mbak Ica sempat mention tentang problemnya UMKM banyak, makanya itu jadi reason Kasir Pintar bikin. Benar. Emangnya UMKM ini main problemnya apa aja yang pengen di solve sebetulnya? Jadi sebenarnya waktu di awal-awal kita benar-benar mendalami UMKM ya, kita
jujur sedih banget waktu pas kita tawarin di daerah deket lingkungan kita ya, kampus kita, bahwa ternyata mereka itu ngerasa dengan adanya tools itu bahkan bikin ribet mereka. Jadi, tapi dimengerti sih ya. Ya, digital itu bukan jadi membantu mereka untuk mengoperasionalkan bisnisnya, tapi itu justru malah menambah kerjaannya mereka. Bener. Nah, dari sana kalau kita sebagai waktu itu jadi mahasiswa, kita kenapa ya gitu? Padahal kan kita pengen nih ngebantu nih gitu kan. Sebenarnya kita ada manfaatnya, dan ternyata di situ ada expectation gap yang ternyata kalau misalnya mereka menjalani itu terus, ya mereka juga nggak akan tahu sebenarnya this is the problem gitu. Dan akhirnya kita berusaha untuk mengedukasi, dan ternyata dari edukasi itu ya sometimes kita menemukan tetap ada penolakan, tapi beberapa orang lainnya justru malah tergerak, oh ini ya pentingnya gitu. Pentingnya buat nge-embed teknologi kan? Gitu. Cuman kalau aku tapi dari perspektif UMKM ya, sangat mengerti sih terus terang. Kalau misalkan disuruh, apalagi misalkan premium bayar gitu kan, terus kayak sesuatu yang sebenarnya aku bisa lakuin itu sendiri, ya kan? Pasti kan mindsetnya begitu kan. Betul. Cuman boleh gak di breakdown sebenarnya manfaatnya kalau misalnya kita manfaatin tech ya, mungkin bisa pakai POS atau segala macam, banyak banget servisnya. Itu hasil atau benefit konkretnya buat mereka tuh apa sebenarnya? Jadi ini kita itu punya namanya program Edukaspin. Dan Edukaspin ini baru dibentuk ketika kita mungkin 1-2 tahun running lah gitu. Dimana ketika kita ngeliat ini kok kita jelasin satu-satu nih rasanya susah banget gitu kan. Nah pas ketika kita kerjasama dengan komunitas ataupun dengan pemerintahan untuk mengedukasi, ada hal yang kita akhirnya tarik benang merahnya, bahwa ketika mereka diedukasi, mereka tahu oh ini ternyata butuh ya gitu. Tapi ketika mereka akhirnya mulai mencoba, akhirnya mereka mulai merasakan manfaatnya. Let's say dulu mereka nggak tahu nih sebenarnya omset aku per hari ini tuh berapa. Yang mereka tahu adalah omset bulanan palingan gitu. Oh iya paling dapat segini. Betul. Apalagi kalau yang mikro, mereka yang penting ada rezeki aja nih gitu. Tapi ketika mereka menggunakan aplikasi dan benar-benar kita kasih tahu bahwa ini loh bisa dilihat nih sekarang omsetnya atau revenue-nya berapa, dan bahkan sampai kita bisa ngelihat barang-barang yang sebenarnya paling laku, dan jangan sampai kita kalau misalnya barang yang gak laku kita stok terus nih gitu. Akhirnya mereka oh gini ya fungsinya ya gitu. Jadi dari situ akhirnya timbul keingintahuannya mereka untuk mengetahui lebih. Sebenarnya teknologi ini tuh ada benernya juga ya kita ikutin gitu. Sesuai sama background Mbak Ica kan. Benar. Statistik. Jadi sebenarnya kalau misalkan dilihat dari semua itu kan intinya kita bisa membuat keputusan based on data kan. Betul. Dan Kasir Pintar bisa nge-provide segala macam tools itu supaya kita bisa decide ya keputusannya semoga gak salah. Betul. Ada case-nya gak yang kira-kira Mbak Ica lihat setelah misalkan dia pakai semua tech dan tools itu dan perkembangan bisnisnya ternyata melejit gitu? Kalau itu banyak banget, Mas. Jadi ya surprisingly-nya adalah ketika kita edukasi, waktu bulan-bulan lalu, 3 bulan lalu kita edukasi bahkan di Jayapura, di Ambon, di Nias gitu ya. Kita edukasi dan ada beberapa yang pakai Kasir Pintar gitu kan ya. Mereka sampai bilang, jadi saya waktu itu saya posisinya adalah sebagai narasumber untuk mengedukasi, bukan buat promosiin Kasir Pintar doang nih gitu kan. Cuma pengen mengedukasi sebenarnya pentingnya kalian tahu pembukuan gitu. Nah, tapi ternyata waktu pas udah selesai acara, mereka bilang, Mbak saya adalah pengguna aktifnya gitu kan, dan jujur terima kasih ya, saya kira ini produk luar negeri gitu. Jadi malah dibilang produk luar negeri, dan ternyata beliau bilang kalau misalnya nggak ada bantuan kayak gini, kayaknya aku sampai sekarang pun kayaknya gini-gini aja deh, nggak tahu nih harus berkembangnya kemana gitu kan. Dan mostly user kami tuh bilang kalau misalnya ternyata dengan adanya, kan kita bilang ya ini sebagai data driven gitu kan, yang bisa kita olah gitu kan, yang akhirnya itu bisa jadi keputusan yang lebih cepat mungkin daripada mereka menggunakan manual gitu kan. Akhirnya kalau misalnya sempat ada yang waktu COVID cerita benar-benar direct ke aku, kalau misalnya ternyata dulu aku nggak tahu kalau misalnya menjalankan sebuah bisnis retail, aku bisa menggunakan teknologi ini. Tapi ketika aku ketemu dengan aplikasi, terutama waktu itu Kasir Pintar, aku bisa tahu apa aja yang harus aku hindarin, apa aja yang harus aku concernin di bisnis aku, dan yang tadinya aku nggak ngerti
gimana caranya bisa mendapatkan keuntungan. Sekarang keuntungan aku bahkan udah 2 digit gitu. Dan itu surprisingly banget buat kita. Iya. Itu challenge dari sisi marketnya berarti kan, maksudnya dari audiensnya. Cuman kalau di sini kita ngomongin agak broad dikit ya. Maksudnya challenge dari 2 sisi biar fair. Jadi kayak challenge dari sisi marketnya sama challenge dari sisi mungkin kayak insider atau kayak company-nya sendiri. Bikin perusahaan kayak gini kan pasti butuh ini juga kan, capital yang lumayan kan. Ya kan, apalagi kayak kita harus ngasih misalkan beta atau free, itu kan harus tadi kita ngobrol harus bayar server dan lain-lain kan. Gimana caranya kita mencari semua modal itu kan pertanyaan semua orang ya. Modalinnya tuh gimana, apakah investor atau jadi fundraise di awal kita tuh ngerasa kayaknya kita bisa bootstrap deh gitu kan, pakai modal sendiri deh. Tapi itu kayaknya kepedean di awal kita gitu kan, ketika kita baru lulus atau ketika kita kayaknya setelah dari wisuda kita pakai uang sendiri dulu. Tapi ternyata runway-nya juga nggak mungkin bisa sampai bertahun-tahun nih dengan modal sendiri. Dan akhirnya kita belajar bahwa ternyata kita bisa mendapatkan dari mungkin dari loan ataupun equity dengan adanya masuk investor gitu. Dan akhirnya kita mencoba buat nge-propose ke berbagai investor. Nah alhamdulillahnya dengan adanya opportunity itu kita mengikuti berbagai macam pameran. Ada beberapa calon investor yang waktu itu tuh datang ke kita gitu. Jujur kita anak teknik ya, nggak ngerti tuh harus gimana nih gitu buat pitching ke investor. Kita realistis aja. Waktu ditanya kamu bakalan ngapain, ya kita bakalan kayak gini, kayaknya biasa aja deh gitu kan. Sampai akhirnya di satu titik ada salah satu investor yang bahkan sampai ngajarin kamu kalau misalnya ngomong ke investor jangan kayak gini ya gitu. Jadi akhirnya kita belajar, oh iya ternyata kalau misalnya kita mau pitching ke investor tuh kita harus benar-benar preparing yang benar-benar kamu maunya growth-nya seperti apa, nanti kapan BEP dan sebagainya gitu. Dan dari situ ada satu investor yang akhirnya justru malah datengin kita. Dan ketika datengin kita mau nggak gitu kan, terus tadinya kita nolak buat kayaknya enggak deh. Waktu pas kita pitching, ternyata dari pitching itu kita punya vision yang sama gitu. Akhirnya wah kayaknya kalau misalnya dulu kita waktu pas awal nolak itu adalah kayaknya kalau misalnya dana doang nggak bisa nih. Tapi kalau misalnya dengan adanya dana and vision yang sama dari investor tersebut, rasanya ini bisa diwujudin. Dan akhirnya kita deal gitu dengan investor itu gitu. Dan itu investornya yang nawarin diri sendiri awalnya? Iya betul. Apa yang membuat dia akhirnya mau invest waktu itu? Karena kita itu sama ya, segmennya sama UMKM tapi punya produk yang beda. Tapi sama-sama kita ayo harus nge-empower UMKM. Mereka dari sisi yang lain, kita dari sisi software as service-nya. Sebenarnya ada yang unik sih, orang kan maksudnya aku pribadi tuh lumayan berkecimpung di banyak orang-orang yang aktif pitching juga kan. Dan buat mereka dapetin deal itu hal yang langka lah. Kita tahu sendiri susah kan dapetin deal, apalagi yang besar, apalagi early stage. Nah cuman tadi Mbak Ica bilang Kasir Pintar cukup punya privilege untuk nolak kan. Nah sebenarnya itu adalah mindset atau pikiran yang menurut aku pribadi lumayan unik ya. Nolak duit gitu kan. Nah alasannya kenapa Mbak Ica and friends gak mau mentah-mentah nerima duit investor, tapi harus ada yang lainnya? Karena kita sempat ngobrol sama salah satu founder juga, tapi mereka punya produk yang lain. Mereka diinvest dan kita ngobrol, bro gitu kan. Ya maksudnya waktu pas di awal bilang hati-hati kalau misalnya sama investor gitu kan. Oh kenapa gitu? Maksudnya kita kira ya orang-orang pada berlomba-lomba pengennya diinvest gitu kan. Tapi beliau ngomong hati-hati gitu. Karena tiba-tiba mereka itu harus merubah semua bisnis model, harus mengikuti kata investor dan kawan-kawan. Terus kayak kita akhirnya berkaca juga. Apakah kita pengen produk yang ini menjadi baby born kita nih gitu ya, babynya kita yang mau kita besarin ini seperti itu juga kayaknya enggak deh gitu. Jadi daripada kita harus berfokus yang penting dapat investor, tapi kita juga harus punya fokus lain. Apakah mission dan visionnya investor kita tuh sama dengan apa yang kita punya gitu. Dan terbukti sampai sekarang bisa ya jalan ya. Dan terbukti sampai sekarang bisa, justru mereka juga menghargai dengan pilihan kita untuk take profit first. Gitu. Udah kejadian belum itu? Udah dari awal. Jadi kita memang startup yang memilih untuk profit dan growth itu bersandingan. Walaupun kita growth-nya ya masih masuk akal lah, nggak seperti mungkin yang dijanji-janjikan oleh
mungkin founders ke investor yang lain yang harus growth-nya berkali lipat. Tapi kita menjanjikan bahwa kita tetap growth and kita profit. Iya, ujung-ujungnya siapa yang paling lama ya? Benar. Yang menang, bukan enggak. Karena kalau kita di invest terus semua serba cepat kan sebenarnya itu ya kalau nggak bisa dibuktikan secara singkat juga. Buat waktu apa? Masa depan bakal ini. Tapi sampai sekarang untuk ngeedukasi ke UMKM ya masih banyak struggle nggak? Maksudnya sekarang ini kan ya kayak kita sekarang ini adalah upaya kita untuk bisa sedikit berbagi di sosial media. Sekarang informasi udah dari mana-mana. Cuman sampai sekarang masih ada struggle nggak untuk nge-educate? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita bilang struggle untuk nge-educate itu jujur udah semakin lebih mudah ya karena digitalisasi juga memang idealnya adalah semakin meluas nih di berbagai daerah. Itu. Tapi memang satu problem yang hampir mirip di UMKM adalah mereka tahu ini penting dan bermanfaat gitu. Tapi kadangkala mereka takut gitu. Jadi takutnya adalah tadi seperti aku mention di awal, kayaknya ternyata jangan-jangan dengan adanya tools ini aku harus install bikin HP-ku lemot atau aku udah struggling dengan operasional, udah struggling dengan mungkin produksi dan kawan-kawan, aku harus struggling juga di keuangan gitu. Jadi mereka ngerasa ini malah justru nambah beban. Dan inilah pentingnya terus kita mengedukasi. Dan ternyata edukasi itu juga perlu stage-stage-nya loh gitu. Jadi jangan sampai kita mengedukasi orang yang benar-benar lagi skeptis, diedukasi dengan orang-orang yang udah mulai terbuka. Karena mereka untuk step awalnya udah beda. Bener. Gitu. Level pengetahuannya beda. Betul. Kan, pasti nggak nyambung. Bener. Salah pintu. Nah, skalanya untuk orang yang harus step up atau nge-embed teknologi itu UMKM kan banyak sekali kan. Benar. Mungkin dari yang udah punya toko sama yang bener-bener nggak punya toko deh, yang misalkan cuma online. Sekecil apa atau sebesar apa suatu UMKM itu bisa mulai nerapin ini? Atau dari zero pun masih udah bisa gitu? Uniknya adalah kita harus ngelihat juga dari demografinya users ya. Artinya gini, kadang kita kalau mau ngedukasi yang 30 tahun ke atas dengan yang 18 tahun ke atas, walaupun dia stepnya adalah yang di 18 tahun sampai mungkin 35 tahun itu adalah orang-orang yang belum benar-benar fix dengan bisnisnya, dengan kita mengedukasi yang mungkin levelnya 40 tahun lebih itu, yang dia sudah punya bisnis bertahun-tahun, itu juga ternyata penyampaiannya juga harus kita sesuaikan. Kenapa? Karena ternyata adopsi teknologi yang mereka dapat itu juga di usia yang berbeda gitu. Dan ini adalah seninya gitu ya. Seninya ternyata UMKM itu nggak bisa kita bilang ini ini UMKM dengan ekonomi sekian, ya nggak juga. Kita harus pandai-pandai juga membaca siapa sih yang lagi kita edukasi. Gitu. I see. Tapi kalau di satu Indonesia gitu ya, kan Mbak Ica anak statistik nih. Jadi kita nanya statistik dikit. Waduh. Kalau misalkan dilihat dari 100%, kira-kira yang udah terserap paket teknologi sama yang benar-benar masih konvensional, bahkan curious aja belum gitu misalkan. Itu rasionya jauh gak sih? Kalau dari datanya Kementerian Koperasi ya. Kemenkop itu waktu itu kalau nggak salah yang terdigitalisasi around 30%. Gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya bilang masih jauh ya. Masih jauh sekali. Cuma memang kalau misalnya kita lihat ya di sekarang nih kayak misalnya saya kalau misalnya mau jajan gitu, mereka yang kaki 5 aja udah banyak yang dia common dengan Kris dan kawan-kawan gitu ya. Dan di situ kita juga bisa ngelihat ada gap sih. Ada gap di mana mereka tidak taat pembukuan tapi mereka juga udah upgrade secara payment digital. Kadang ada hal-hal yang sebenarnya kalau dari kita ngerasa mereka sebenarnya needs-nya apa sih, yang itu yang ternyata problem-problem itu tuh juga kalau misalnya disatuin tuh banyak banget problem yang di UMKM ini ada gitu kan. Dan kalau misalnya dibilang apakah kita mau misalnya kasir pintar fokusnya adalah UMKM yang sudah terdigitalisasi. Ya kalau misalnya pengen penetrasi yang lebih mudah memang iya. Tapi kalau secara impact rasanya itu
ya angka yang mustahil lah gitu. Setidaknya kita masih banyak nih 70% lainnya yang harus kita edukasi. Benar. Yang mana notabene adalah orang-orang yang kalau misalnya di segmennya POS itu dia adalah yang micro dan small banget, micro banget nih gitu. Daripada small gitu. Oke, nice sih. Boleh nanya bisnis dikit gak? Soalnya kita backgroundnya lumayan suka bisnis kan. Kalau Mbak Ica dan founder lainnya pasti kan punya ekspektasi kan di awal, apalagi ini awalnya kuliah kan, dari kuliah. Ada gak ekspektasi yang benar-benar patah gitu atau yang beda banget lah? Awalnya kita nge-build kasir pintar, terus ekspektasinya itu bisa kayak gini-gini kan, pasti kan plannya bagus banget. Cuman in reality pas jalanin ternyata gila, yang gue plan awal dulu tuh salah semua gitu loh. Pengen tahu aja apa sih biar uniknya Founders Kaspin adalah waktu di awal ya, kita bilangnya Kaspin ya. Uniknya Founders Kaspin adalah karena kita mostly adalah anak IT. Jadi mereka selalu ngerasa this is the best application di awal gitu kan. Jadi bukan lebih ke bisnisnya bakalan gimana, tapi kayaknya kita udah punya produk yang bagus nih gitu, yang rasanya ini bisa berguna. Jadi bukan ke marketnya tapi ke produknya. Nah, ketika kita bersama buat belajar bareng gitu kan ya, bahwa ternyata dengan adanya produk yang bagus pun belum tentu itu bisa diterima oleh market. Nah, barulah dari situ akhirnya kita belajar, oh ternyata kita butuh marketnya tuh needs-nya apa sih gitu. Nah, customer needs-nya ini tuh yang kita bukukan menjadi sebuah fitur-fitur tadi. Nah, ekspektasi kita apakah ada yang berbenturan? Jujur kalau misalnya berbenturan nggak terlalu. Kenapa? Karena kita benar-benar kayak yaudah yang dibutuhin user aja deh yang kita bangun gitu ya. Jadi justru kita banyak belajar dari user, oh butuhnya kayak gini ya. Jadi kita nggak terlalu lompat ke depan, tapi kita in reality kita harus gimana nih? Karena again yang ya sebenarnya kayak rajanya kita ya user itu sendiri gitu. Pasti kan. Dong. Dan ketika kita bilang bahwa oh ternyata kita punya mungkin turning point gitu ya, yang ini kayaknya kasir pintar bisa maju deh. Nah itu ketika kita ngerasa bahwa dari awal ketika kita bangun sampai akhirnya waktu itu di 2018 kita benar-benar akhirnya punya user yang mungkin mostly 500-an user yang diapet ya. Dia akhirnya percaya gitu bahwa oh dengan kasir pintar kayaknya aku bisa mempercayakan bisnis aku. Nah itu adalah hal yang akhirnya kita pacu buat oh ini yang kayaknya kita harus kejar nih gitu. Jadi again bukan karena dipatahkan dengan masa depan yang kita harusnya kayak gini, tapi kita dipatahkannya dengan diri kita sendiri bahwa ternyata kita tuh masih jauh dari ekspektasinya si users. Dan ternyata dari situ gimana caranya kita benar-benar memandang bahwa users nih butuhnya ini, yang akhirnya kita belajar bahwa sesuatu yang dimulai dari hal yang baik itu ketika kita menjalaninya dengan baik dan jujur hasilnya pasti juga berbuah baik, dan itu nyata growth-nya kita sampai dengan sekarang justru malah lebih dari 1.500%. 1.500% per tahun? Apa dari awal sampai sekarang. Berarti the 10x lebih ya berarti ya? Wow, berarti kalian itu approach-nya customer first banget ya, maksudnya klien first banget ya? Tapi di titik kalau misalkan kita punya funding yang misalkan tadi di awal kita kan cukup sebenarnya bukan idealis lah, tapi lebih pilih-pilih kan. Kalau misalkan invest cuman uang doang, kita nggak ngerasa ada benefit gimana-gimananya. Tapi satu sisi kalau misalkan kita pilih-pilih berarti kan kita punya fund atau financial capital mungkin sedikit terbatas kali ya. Mungkin nggak seloyal startup yang zaman dulu gitu lah ya. Nah tapi Kaspin bisa growth yang positif kan setiap tahunnya. Ini pertanyaan banyak orang jujur, gimana caranya mereka supaya bisa nge-grow bisnis mereka tapi dengan biaya yang terukur lah, nggak terbatas tapi terukur kan, nggak bisa bakar-bakaran banget kan soalnya. Biasanya Kaspin effortnya apa aja supaya bisa nge-acquire, dapet klien baru dan intinya nge-grow semuanya gitu. Jadi kalau misalnya Kaspin itu kita karena saya bagian dari tim strategik sendiri ya, jadi kita juga harus tahu amunisi yang kita punya berapa gitu itu kan. Penting. Artinya adalah
kalau misalnya kita mau berperang gitu kan, selain dari amunisi, strateginya apa? Jangan sampai kita ya udah amunisinya kita nih sedikit, udahlah yang penting bakar-bakar usernya jadinya makin banyak, tapi kita nggak tahu gimana caranya kita mendapatkan user yang lebih atau growth lebih lagi, ataupun kita get back the profit gitu. Dan akhirnya kita harus milih orang-orang mana nih yang kita butuhkan di awal. Dan waktu itu kita nggak minta untuk sales gitu kan, maksudnya wah kalau misalnya kita ngerekrut banyak sales seperti point of sales kebanyakan, rasanya kita yang nanti setengah mati nih buat bayarin sales. Gimana caranya kita nge-grab banyak? Waktu itu adalah yang paling kita tahu ketika saya juga waktu satu-satu nanya ke users, ini kayaknya time-nya buat kita ngedukasi rasanya susah. Akhirnya kita bikin yang namanya kelas Kaspin. Gimana caranya kita ngedukasi atau ngedemoin Kaspin dengan jumlah yang besar gitu. Fungsinya apa? Kita nggak perlu satu-satu, tapi dia bisa nanya dalam satu waktu. Dan kita cariin orangnya di sana gitu. Karena amunisinya kita juga nggak sebanyak point of sales yang lain. Dan ternyata works. Menarik. Gitu. Dan dari sana kita juga belajar. Wah, kalau misalnya kita sales, gimana caranya kita bayarin salesnya di ada misalnya di Jakarta, Jabodetabek atau di Surabaya dan kawan-kawan, salary gapnya juga mereka beda-beda banget gitu kan. Akhirnya kita coba ya representatif aja deh gitu. Dan ternyata dengan representatif itu ya ternyata works juga kok gitu. Dan ternyata makin kesini adalah kita harus pintar-pintar memilih amunisi mana nih yang kita keluarin duluan. Jadi kalau tadi harus tahu amunisinya apa, sekarang kita mau ngeluarin duluan yang mana nih strateginya. Dan itu yang kita lakukan sampai dengan saat ini. Ketika banyak pemberitaan bahwa founder startup banyak nge-lay off orang, justru kita sangat berhati-hati untuk nge-lay off. Kenapa? Karena menurut kita SDM itu menjadi kunci buat keberhasilan kita. Benar. Gitu. Kalau dari cerita tadi, apakah itu jadi alasan juga buat nge-educate sampai Malaysia? Soalnya Malaysia juga kan, nias segala macam. Pengen tahu aja sih reason dibalik itu kenapa ke luar negeri. Maksudnya tadi kita sebut di Indonesia kan masih 30% yang terpenetrasi kan, masih banyak gitu. Yang lucunya adalah waktu pas kenapa sih kita ternyata terinspirasi untuk di Malaysia. Waktu di awal-awal masih timnya itu kami founders doang gitu ya. Kita belum mampu buat membayar orang. Saya tuh testing ke berbagai daerah. Buat apa? Buat membuktikan apakah dengan online ads ini tuh beneran nyampe ke mereka. Nah, salah satunya adalah di Amerika, di Timur Tengah, di Eropa, sama di ASEAN. Nah, dari sana ternyata ada loh user yang dari kita tuh yang dari Amerika, yang dari Guatemala, yang dia tuh benar-benar make dan paid ke kita. Nah, itu dia kalau misalnya mau nanya-nanya ke kita tuh pas tengah malam karena di sana siang kan gitu kan. Dan kebetulan saya masih jadi CS-nya. Dan di situ ada proven lah gitu bahwa ternyata emang nih online ads itu tuh ternyata berguna gitu kan. Nah, dari sana kalau misalnya saya menangani, jadi waktu itu ada yang dari Guatemala, bahkan dari Arab, dia pakai Arab gundul buat nanya ke kita, terus kita gitu. chat ke Kaspin, ternyata kita pakai waktu itu aku yang nanganin sendiri, aku nanya, can you speak English? Dia nggak bisa gitu, dia pakai bahasa Arab lagi, terus kayak kita akhirnya saya pakai translate bahasa Arab dari bahasa Indonesia. Kita nggak akan nge-handle. Akhirnya saya take out itu ads-nya gitu. Jadi ternyata itu proven, dan akhirnya kita fokus di ASEAN dan terutama untuk bahasa-bahasa yang memang mendekati. Jadi bukan hanya Malaysia aja, kayak misalnya Brunei juga ada gitu. Dan dari sana bisa kita tangkap, kayaknya ada marketnya nih. Nah, ternyata benar gitu. Marketnya ada, makin lama makin tinggi. Dan kalau misalnya pas kita telisik lagi, banyak juga sih TKW yang dia punya bisnis di luar, dan dia akhirnya mempercayakan Kaspin buat jadi partner bisnisnya dia gitu. I see. Sebenarnya menarik juga ya ngelempar. Aku baru dengar cerita pertama kali sih ngelempar ads sampai ke daerah Arab gitu ya. Ngetes juga soalnya, pengen tahu ya. Karena itu testing. Karena waktu di awal tadi saya bilang ya, kita punya amunisi, tapi kita nggak tahu nih amunisi ini baiknya buat apa aja. Dan yang harus dilakukan adalah kita harus testing dulu. Dan testingnya itu biar kalau misalnya di Indonesia kita udah tahu dong, ini pasti marketnya orang Indonesia semua gitu. Tapi gimana caranya kita membuktikan bahwa dengan adanya online ads ini berguna
akhirnya ya udahlah cari yang unik-unik sendiri sedikit lah gitu. Oke. Since Caspin udah profitable, artinya kan mungkin investor bukan tujuan utama lagi bisa dibilang. Karena kita udah sustain kok segala macam kan. Kalaupun ada orang yang pengen untuk investasi, mungkin kan ada aja opportunity kita nggak tahu kan. Betul. Apa yang dicari sama foundersnya Caspin sekarang? Ya, jadi jujur lucunya adalah kalau misalnya waktu pas winter tech itu kita banyak di-propose sama investor karena mereka banyak yang kaget kalau misalnya Caspinnya tuh udah profit gitu dan growth-nya lumayan. Dan kita ya bukan kita mau naik-naikin ini ya pamor gitu ya ke investor, tapi kita juga tadi kita harus punya vision dan mission yang sama dulu nih. Jadi kadang-kadang kita juga nelisik, ini investornya udah ngedanain POS lain kah gitu kan, apa kompetitor lain kah? Nah itu juga kita telisik, kalau misalnya dia tujuannya ada kesini ya, kita akhirnya menolak gitu. Tapi dengan adanya kita punya jalan yang jelas itu, atau kita udah tahu nih kita profit, kita growth, kita tahu kita bakal mau ngambil keputusan apa lagi di kedepannya, dan itu jauh lebih mudah gitu menurut kami. Kalau misalnya investor sendiri ngerasa ada nih beberapa investor yang sampai dia ada yang angel investor, waktu itu kita ketemu bahkan dia sampai valuasi kamu berapa sekarang saya kayak serius gitu, jadi kayak sekarang kamu ini dong hitungin kasih tahu ke saya gitu kan. Dan kita tuh udah diaudit Kak, jadi kita udah diaudit selama audit eksternal ya tentunya gitu kan, yang notabene kalau misalnya kita sebenarnya sih mau sedikit-sedikit buat berpikir IPO kayaknya juga possible nih gitu. Nah tapi kita juga mikir juga tadi kita kedepannya mau ngapain dulu sih. Nah benefitnya apa yang dari investor itu tadi yang akhirnya jadi pegangan kita juga. Kalau sekarang kita nyari investor adalah investor yang bisa menuntun kita untuk berpartner dengan mungkin global market. Gitu. Strategic investor ya. Betul. Bukan cuma uang aja kan. Iya. Karena emang akses itu kadang-kadang udah mahal loh. Benar. Daripada uang. Akses dan networking. Akses dan networking kan, benar. Yang punya uang mungkin di sini banyak sekali ya. Iya, pasti banyak banget. Banyak banget. Cuman yang punya strategic kayak move-nya, yang move the needle tuh yang susah kan. Sekarang Caspin udah berapa ininya usernya, aktifnya? User aktifnya more than 100,000, 100 ribuan. Wow, itu kalau misalkan ngurus, itu kan bisa dibilang kayak orang semua kan, itu kalau dikumpulin kan banyak banget kan. Iya, UMKM semua ya gitu ya. UMKM semua kan, dan mungkin ya itu 100 ribu UMKM gitu, bukan orang kan. Apa perbedaannya dari ngehandle dulu misalkan 500 ya kan? Sekarang udah berapa kali lipat nggak tahu deh, udah 100 ribu kan, udah banyak banget kan. Perbedaannya apa? Karena kan aku pribadi ya punya pandangan kadang-kadang bisnis software service itu aku suka kadang-kadang ngeliatnya kayak enak ya, usernya banyak tapi kita bisa lean gitu kan. Tapi kan tadi kita ngobrol sebenarnya beda juga, biaya-biayanya banyak juga kan. Pengen tahu deh bedanya apa behind the scene. Jadi kalau misalnya dulu kita di awal kita bangun Kasir Pintar, meyakinkan 500 user aja susah banget gitu kan. Nah sekarang udah ratusan ribu user yang ternyata itu punya behavior yang beda juga nih gitu, yang harusnya kita juga mengikuti. Ada hal yang benar-benar beda ya tentunya kalau misalnya kita bilang satu fundamental, apalagi kami adalah software as service, adalah trustednya users gitu kan ya. Itu yang membedakan. Once kita misalnya down, once kita mungkin ada hal yang mereka kecewa, itu penyampaiannya yang dulu dengan yang sekarang itu harus beda banget gitu. Dan itu yang akhirnya kita preparing dari sekarang gitu kan ya. Ya kalau misalnya dalam artian ya prepare before the boom. Artinya jangan sampai kita udah meledak duluan, udah banyak banget baru kita prepare gitu. Itu jadi pelajaran banget karena Caspin pernah ada di fase yang ketika kita udah puluhan ribu, terus kita pernah mengalami maintenance gitu kan atau down gitu. Dan ternyata ya banyaklah hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang harus kita perbaiki, dan itu jadi pelajaran yang sangat berharga buat kami. Kemarin pas down itu apakah dari data centernya atau dari Sebenarnya itu karena migrasi. Jadi kita tuh udah menyiapkan untuk migrasi data, tapi ternyata dengan migrasi data itu ada hal yang nggak kita pikirin gitu. Nah dari situ ternyata gitu ya sedikit
case itu aja bisa mengakibatkan tiba-tiba user down gitu. Dan itu yang akhirnya jadi pelajaran penting kita gitu. Bagaimana kita membuat skenario untuk mitigation resiko, even ketika kita lagi di keadaan-keadaan yang kayak gitu. Oke, itu khususnya buat pengusaha tech kali ya, mitigation. Betul. Biar nggak ada single point of failure gitu lah ya. Betul. Jadi ada saling ini ya. Waktu itu gimana pas down itu, gimana cara kalian nge-recover gitu? Kemarin juga sempet kalau tahu Canva tuh down juga kemarin gara-gara AWS. Karena, betul. Kan kalau nggak salah ada beberapa game juga, Roblox kalau nggak salah itu juga down. Tapi mereka kayak bisa cover itu lumayan, crisis management cepet ya. Benar. Kalau di Caspin, itu gimana caranya? Jadi ini juga jadi pelajaran penting kita ya. Gimana caranya kita tuh harus melakukan yang namanya pemberitahuan dulu nih. Atau setidaknya pemberitahuan ketika kita pengen maintenance. Buat apa? Biar mereka juga berjaga-jaga nih. Oh ada hal yang penting atau aku tidak bisa menggunakan aplikasi di kurun waktu jam sekian. Nah itu harus diinfoin dulu di awal gitu. Let's say ternyata misalnya kejadian seperti yang di Canva punya gitu kan ya. Ada hal yang menarik buat kita. Tadi saya bilang adalah fundamentalnya kita adalah menjaga trustednya users. Nah, salah satu hal yang harus kita siapkan adalah penyampaian kita ketika kita lagi di fase itu. Nah, itu harus satu suara tuh. Baik itu dari frontline, dari back end dan kawan-kawan itu harus satu suara. Kadang dengan kita jujur bahwa ternyata memang kita ada kendala ini, itu jauh lebih bisa diterima daripada kita nutup-nutupin. Iya. Ini apa gitu. I see. Yang itu yang akhirnya kita pakai dan kita kasih waktu kami buat memperbaiki ini selama sekian lama. Nah ternyata itu yang akhirnya maksudnya daripada kita menutup-nutupin kejadian kita, mendingan kita kasih tahu problematika kita, tapi kita berjanji untuk step by step untuk mereka bisa menggunakan aplikasi itu lagi. Dan dari situ banyak juga respon yang ternyata membangun sampai di komunitas kita tuh karena saya juga lumayan ikut mantengin ya, kita nggak ada skenario apapun buat komunitas, kita menjelaskan apa adanya dan banyak juga orang yang akhirnya membela Caspin gitu. Menarik sih. Itu kayak ya terharu ya lebih wah ternyata user kita sendiri yang akhirnya bantuin kita juga ke user-user yang lainnya yang mungkin mereka ngerasa aduh gimana nih gitu. Iya, aku di genre yang sama sih kayak Mbak Ica, karena kalau aku di Creative Era itu bener-bener selalu nggak bisa ngikutin idealisme sendiri kalau bikin sesuatu. Jadi kalau misalkan customer kita mau kayak gitu kita harus ikutin kan, dan Caspin kayaknya 100% melibatkan ya kalau aku lihat sih dari cerita-ceritanya. Sama ini sih pengen tahu tentang servisnya. Sangat yakin pasti di Caspin servisnya, toolsnya pasti banyak banget adjustment kayak update segala macam kan. Betul. Itu kan pasti inspired by customer juga kan. Betul. Ada nggak pelajaran yang dari UMKM mereka kasih gitu ke Caspin kayak oh iya hebat juga ya bisa nemuin kayak nge-spot satu masalah gitu yang akhirnya jadi service di Caspin. Jadi kita tuh biasa melakukan dalam 3 bulan sekali adalah NPS atau Net Promoter Score, yang mana kita tuh pengen tahu juga atau dengar juga dari users sebenarnya apa sih yang harus diperbaiki dari Caspin. Betul. Dan apa sih yang mungkin mereka punya saran-saran untuk membangun buat Caspin dan buat mereka juga, needs yang mereka juga. Dan dari situ kita akhirnya mengelompokkan prioritas-prioritas mana yang harus kita lakukan, dan ternyata ini juga really works gitu. Bahkan dari mereka ada sampai yang bela-belain, ya ini juga lumayan ini ya terharu ya. Mereka sampai Mbak aku nggak perlu dibayar deh, aku bakal ngejelasin kenapa aku tuh bikin Caspin di komunitasnya dia gitu. Jadi kayak tapi aku izin ya, aku jadi orang yang bakalan edukasi Caspin gitu, sampai kita apa yang kita bisa bantu gitu. Hal-hal yang kadang-kadang suka kita tuh juga surprise adalah mereka ketika ngasih masukan itu adalah tolong dong dibikinin ini gitu kan. Kita juga menegaskan bahwa kalau misalnya sometimes ketika mereka mintanya sekarang, kita ngerasa kalau misalnya kita nggak bisa, reasonnya apa nih? Nah kita juga harus menjelaskan itu ke usersnya kita, bahwa kalau misalnya satu diganti ini ratusan ribu users juga keganti nih. Bedanya kita punya aplikasi dengan kalau misalnya kita ya misalnya beli putus ataupun custom gitu. I see. Ini mau ada follow up dikit question nih tentang yang tadi, tentang soalnya kan basisnya sebenarnya dari Surabaya ya. Yep. Ya kan.
dan behavior mungkin behavior sumber daya manusianya beda tuh. Jakarta dan di mana-mana kan. Kita sempat bahas tuh di belakang. Ini aku tertarik buat nanya terus terang. Biasanya yang dilakukan di Kaspin ya untuk internal tim ya, kan kita juga harus dua arah nih ke klien sama ke internal tim kan. Yakin banget pasti Kaspin gak akan bisa sesolid ini kalau misalkan timnya gak solid juga kan. Nah biasanya apa yang di effort apa sama leadernya yang dilakuin di dalam Kaspin atau kayak culture sesuatu yang bisa membuat mereka jadi bukan cuman mau kerja tapi percaya juga sama goals dan mimpinya Kaspin gitu loh untuk nolong segala macam UMKM. Oke, jadi baru-baru ini juga tahun-tahun kebelakang kita tuh founders bahkan melakukan assessment yang sampai asesornya tuh sampai bilang gini, baru kali ini Mbak saya dapat klien yang itu tuh direkturnya sendiri, biasanya tuh orang yang mau naik pangkat gitu. Jadi biasanya orang yang mau naik pangkat jadi head, jadi manager gitu ya, dia baru di assessment buat apakah dia pantas. Nah kalau ini foundersnya nih, apakah mereka pantas jadi founders gitu kan. Dan itu asesornya sendiri yang akhirnya ngobrol ke kita, maksudnya dia sedikit surprise lah dengan langkahnya kita. Tapi di situ kita bilang bahwa kita pengen belajar, apa sih yang pengen atau perlu kita perbaiki sebagai foundersnya dulu atau sebagai pemimpinnya dulu. Karena dengan adanya kita memperbaiki diri dari sisi pemimpin, harusnya ke bawahnya juga works gitu. Nah ada satu hal dari asesor itu bilang bahwa semua perusahaan apapun itu yang harus dibangun fundamentalnya adalah culture-nya. Kita mau bawa perusahaan ini kemana? Dan ketika kita bilang culture, kita juga harus refleksikan diri juga. Foundersnya ini kayak gimana? Dan anak-anaknya kayak gimana? Bisa nggak dengan perbedaan itu kita membawa semuanya ini ke mission dan vision yang sama. Nah itu yang jadi bekal kita sih gitu ya. Ketika kita habis di assessment, gimana caranya kita membangun. Either waktu pas di awal-awal, kita selalu meniru cara startup mungkin bukan hanya di Jakarta, tapi startup lainnya yang mana kita sering mengadakan brainstorming, yaitu kita sebutnya dengan bonding. Jadi setiap divisi wajib untuk mengedukasi divisi-divisi yang lainnya. Kalian tuh ngerjain apa sih biar tahu gitu loh susahnya divisi masing-masing itu apa gitu. Jadi jangan saling iri juga gitu. Tapi itu really good buat kita. Cuma ternyata brainstorming aja ternyata nggak cukup ketika kita akhirnya makin lama makin punya big team. Kenapa? Karena dengan adanya big team mereka udah kesusahan dengan divisinya mereka sendiri. Nah dari situ akhirnya kita mikir bahwa kita juga harus melakukan assessment ke si leader-leadernya. Dan leadernya juga harus tahu nih culture yang mau kita bangun itu apa. Jadi akhirnya dari foundersnya di assessment, terus leadersnya di assessment ya, yang akhirnya kita harus punya satu tujuan atau culture yang mau kita bawa. Dan ternyata dari situ kita akhirnya bisa sama-sama tahu apa yang harus kita bangun dan apa yang harus ciri khas apa yang harus kita punya sebagai tim heroes. Kita sebutnya tim heroes. Tim heroes. Oke. Sekarang ada berapa orang berarti di Kaspin? Total 90. Ya masih 90-an lah. Oke, banyak sih itu. Banyak banget sih. Kalau misalnya banyak, enggak juga karena kompetitor juga pasti banyak banget. Oh gitu ya? Tapi ya maksudnya untuk 90 something orang dan ada 100 ribu itu rasionya lumayan jauh banget ya. Maksudnya kayak hebat lah maksudnya kayak gitu. Terus aku mau nanya sebenarnya gini nih. Kemarin pas kita ngobrol tipis lah ya, kita kan sempat teleponan kemarin. Terus aku sempat nge-mention juga kayak Mbak Ica ini lumayan suka mengutarakan opinionnya tentang gender ya kan, kayak wanita segala macam. Dan itu diterapin juga ternyata di Kaspin kan. Ada berbagai alasan sebenarnya tentang topik ini gitu kan. Cuman kita yang broad dulu aja. Alasannya Mbak Ica sendiri kenapa nge-bring up topik itu, kenapa kayak gender equality atau kayak pemberdayaan wanita itu perlu lebih vokal lagi, alasannya karena apa waktu kemarin? Sebenarnya kalau misalnya kenapa sih kita harus, kalau saya bilangnya sebutnya empower woman ya gitu ya. Gimana sih kita memandang wanita itu juga punya sisi khusus lah gitu. Baik itu di perusahaan ataupun mungkin ketika mereka punya usaha sendiri gitu. Ada hal yang menurut saya pribadi ini menjadi salah satu key point bahwa kalau misalnya kita mau berkarir membangun sesuatu, rasanya gender itu bukan hal yang harus diperhatikan. Why? Karena again yang kita lihat adalah
seberapa kita mampu melakukannya dan hasilnya seperti apa. Benar. Yang ini mungkin banyak juga yang akhirnya sensitif dengan hal-hal kayak gitu, tidak terima. Padahal ini kejadiannya gitu, maksudnya tidak semua misalnya baik itu laki-laki ataupun harus perempuan yang maju atau harus laki-laki ya. Tidak semuanya keputusan laki-laki itu bisa works juga nih buat misalnya kalau keputusan bisnis atau tidak semua keputusan perempuan juga works juga. Yeah. Idealnya adalah siapa yang bisa gitu ya. Siapa yang bisa memberikan dampak yang signifikan itu yang baik. Makanya menurut saya gender itu menjadi hal yang sebenarnya prioritasnya bukan jadi prioritas utama. Benar. Tapi memang karena di lingkungan kita kebanyakan memandang gender ini menjadi salah satu hal yang dirasa penting. Ini yang akhirnya jadi sensitif. Gitu. Oke, tapi ini menarik nih. Kalau misalnya kita di profesional atau di bisnis kan kita gender itu harusnya itu nggak terlalu relevan lah, karena kita ngeliatnya dari performance. Betul. Bagus, jelek aja gitu kan. Cuman Mbak Ica pernah ada experience nggak gara-gara mungkin seorang wanita terus jadi dikucilkan atau kayak dipandang sebelah mata sama orang lain gitu? Kayaknya itu biasanya experience itu saya terima ketika mereka baru awal-awal kenal gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perkumpulan startup founders, mungkin misalnya dari 10 cuma 2 nih yang dia foundersnya perempuan gitu. Kecuali memang founders itu diinisiasinya untuk perempuan-perempuan, baru perempuan semua. Tapi kalau misalnya kita kumpulin startup founders, rata-rata tuh misalnya dari 10 paling cuma 1-2 orang. Dan karena saya yang mewakili Kaspin, rasanya orang akhirnya jadi kayak aneh juga gitu ya. Kok ini yang maju cewek gitu. Tapi sampai kayak gitu ya? Iya, sampai kayak gitu. Karena biasanya woman in tech itu lebih ini ya, lebih dikit lah gitu ya. Sampai di satu sisi ya ngapain juga dipikirin kan hal-hal yang kayak gitu kan. Kita mau ngebuktiin aja bahwa pandangan kita dan goals kita ke depan memang jelas, dan ternyata ya itu terbukti. Bahkan sampai akhirnya beberapa startup founders itu banyak yang memberikan tanya pandangan-pandangan ke saya, either itu gimana caranya ngegolin ke investor atau gimana caranya kita nge-scale the business. Iya. Karena emang itu kayak semacam unwritten rules yang kita ngelihat di society kita tuh kayak beda. Padahal ya sama aja sebenarnya kan. Tapi ya gitu sih, paling kadang-kadang baru kelihatan beda kalau misalkan udah make something gitu kan. Betul. Cuma kalau laki-laki belum make something kadang-kadang ngomong udah didengerin itu kan kayak gak fair gitu kan. Aku mengakui sih sebagai laki-laki kadang-kadang suka melihat kejadian seperti itu gitu. Nah cuman ini aku mau back to general dikit ya tentang ini lagi sih dampak sebenarnya. Karena kan Kaspin ini pasti jalanin bisnis for profit pasti kan. Cuma kan pasti ada pengen dampaknya juga. Cuman kalau aku tuh lumayan suka statistik juga. Jadi gimana cara Kaspin untuk mengukur dampaknya ini benar-benar bisa bukan cuma make money tapi contribute juga untuk naikin kelasnya UMKM. Apa sih ukurannya gitu? Oke, kalau misalnya tadi bilang dampak ya. Kalau misalnya kita bilang skala bisnisnya ya skala bisnis itu sebagai acuan angka, dan itu menurut saya juga penting. Pasti dong. Dan ketika bilang perilaku atau impact yang dihasilkan itu juga jadi angka lain nih gitu, atau ukuran lain. Yang kalau misalnya dibilang dua-duanya sama-sama penting. Dan kita jujur aja kita selalu melihat angka untuk melihat seberapa berimpact sih Kaspin untuk UMKM khususnya di Indonesia ya. Dan kita bilang perilaku bisnis ini lebih ke maknanya. Bahwa ternyata gitu ya, ketika kita melakukan atau mendevelop the product, banyak hal-hal yang tidak terbesit di pikiran kita, ternyata kita menolong banyak orang juga. Atau kita sebut sebagai UMKM naik kelas. Yang dulunya mereka nggak tahu omsetnya mereka berapa, mereka harus apa, dengan adanya edukasi terus menerus dan mereka menyadari bahwa adanya pentingnya digitalisasi, mereka akhirnya ngerasa oh iya aku harus rutin nih, dan akhirnya mereka benar-benar membuktikan, dan itu terbukti banget di reviewnya kami nih di Google gitu bahwa ini bermanfaat banget dan sebagainya, dan itu menjadi sebuah makna buat kita, apalagi founders yang dulu nggak menyangka Kasir Pintar bisa sejauh ini. Gitu. Iya benar-benar.
Itu sangat setuju sih. Ujung-ujungnya sebenarnya ada metrik angkanya, tapi sebenarnya feeling yang berbicara lagi kan. Kepikiran deh. Sebenarnya aku harusnya tanya ini tadi tentang tentang growth. Cuman kepikiran. Jadi Caspin ini kan sekarang berjalan dengan, aku bisa bilang dengan cash flow yang secara mandiri kan. Cuman kita harus compete sama kompetitor yang mungkin punya cash flow yang mungkin bisa dibilang unlimited karena mereka bakar. Tapi satu sisi kita paham juga as a businessman, kita butuh speed kan untuk nge-acquire user segala macam. Cuman ya kita juga butuh profit as soon as possible juga. Nah ini kan kayak kejar-kejaran kan. Kalau misalkan ngejar profit tapi market share-nya kemakan sama yang bakar duit gitu-gitu loh. Nah ini upaya-upaya dari Caspin untuk menanggapi hal kayak gitu gimana tuh? Kalau saya pribadi, saya nggak mengatasnamakan founders ya. Kalau misalnya saya pribadi, hal kayak gitu emang common banget terjadi, apalagi di dunia teknologi yang sangat cepat gitu kan ya. Mereka mungkin kapitalisasi pasarnya bisa cepat karena mungkin dari money-nya juga cepat. Tapi again yang harus kita lakukan adalah apakah root cause dari UMKM sendiri itu permasalahannya udah diselesaikan atau belum. Kadang mereka bakar uang hanya sekedar aku punya produk baru ya udah gitu. Tapi tidak bisa dilihat dari isinya atau hasilnya tuh gimana. Dan kita selalu melihat itu. Dengan apa? Dengan cara melakukan testing dulu nih. Daripada kita mengikuti, kompetitor punya ini kita develop ini. Mendingan kita lihat dulu, marketnya benar-benar butuh gak sih? Kadang cuma ya sebagai idea doang, terus akhirnya diterapin doang, terus ya udah nggak, dia burning money tapi akhirnya nggak make money gitu. Nah ini yang akhirnya menurut kita sebagai founders itu yang harus kita telisik dulu. Kita harus punya pikiran itu dulu nih, bahwa segala sesuatu yang kita develop, segala sesuatu yang kita ingin buat itu pastikan memang needs-nya si users, dan itu memang kita belajar dari waktu ke waktu. Gitu. Dan sebenarnya itu jadi advantage juga buat Caspin ya, karena jadi kayak ada yang ngelakuin research. Kita jadi kayak thank you kalau berhasil, let's do it. Kalau enggak ya makasih. Udah ngetes gitu kan. Kalau misalkan di Caspin, aku udah belajar banyak banget kan di Caspin. Bahkan jujur ada saudara aku juga, dia punya semacam coffee shop kecil gitu kan. Terus aku lihat kayak ini kayak gue tawarin Caspin aja deh gitu kan. Karena dia masih manual segala macam. Tapi dari berbagai servicesnya kan ada macam-macam kan. Mana yang paling bisa dibilang best seller kali ya. Best seller kan bisa dibilang kayak itu paling bermanfaat baik orang kan. Itu yang bagian mana? Kalau ini dari segi fiturnya atau dari fitur. Kalau fitur kita tuh ada namanya premium business. Jadi yang mana mereka itu kalau premium itu punya lebih dari 11 laporan. Yang laporan itu bisa saling mendukung untuk keputusan bisnisnya dia. Dan yang di bisnisnya adalah gimana caranya mereka mengelola customersnya. Dan ini really works buat UMKM yang memang dia udah step ahead untuk skill gitu. Dan menurut kami pun hal-hal yang kayak gini tuh kita tahu bahwa UMKM itu tidak bisa disodorkan harus komplit kayak gini gitu. Tapi ya sesuai dengan needs kamu aja. Kamu merasa butuh yang ini ya sudah. Kalau misalnya ngerasa butuh semuanya ya silahkan gitu. Kita punya paketnya per masing-masing, dan memang itu terinspirasi dari mana lagi? Again dari mereka sebagai usersnya gitu. Kita membaca users UMKM apalagi di small sama micro memang habitnya seperti itu. I see. Kalau proporsinya kayak genre bisnis mereka, apakah F&B berapa banyak, terus yang service berapa banyak gitu-gitu? Iya, jadi kalau misalnya dulu benchmarknya kita adalah kita pengen bikin aplikasi untuk retail, tapi surprisingly-nya sekarang justru F&B itu mendominasi. Iya kan, F&B kan. F&B. Mungkin di semua POS juga sama ya, F&B users gitu kan. Jadi kita walaupun berangkatnya dari retail, kita banyak usersnya yang F&B baru retail dan baru online shop yang notabene adalah orang-orang yang kayak gini tuh memang orang-orang yang needs the receipt, dia butuh juga nginfoin ke users gitu. Ini aku ada pertanyaan yang sebenarnya jujur nggak tahu boleh dijawab apa enggak, jujur nih. Jadi kita kan ini ya maksudnya suka nge-stalk juga, lihat Caspin juga kan. Rate-nya Caspin itu cenderung bisa dibilang paling murah. Compare to other competitors gitu kan. Enggak, ya maksudnya cenderung lebih murah, lumayan drastis gitu kan. Nah, cuman kalian profitable at the same time gitu. Iya kan, kita jadi bingung. Ini gimana nih, maksudnya kayak apakah emang seabu-abu itu kah rate-nya atau? Jadi ya tadi mungkin
aku udah sounding ya ke kakak ya bahwa kita tuh basicnya adalah anak teknik yang kita tuh di awal tuh nggak tahu gimana caranya menentukan pricing strategi. Nah, waktu di awal kita pengen menghargai atau membuat revenue stream untuk Kaspin sendiri, kita melihat benchmarknya kita yang mana nih. Nah, waktu itu belum banyak POS gitu. Nah, terus kita menentukannya dari mana, segmennya kita mampu nggak bayar segini gitu. Nah dari situlah, tapi ternyata surprisingly ya mungkin karena foundersnya juga banyak IT ya, jadi development itu cepat banget gitu ya. Jadi development dengan market, kita ngebacanya mereka setiap minggu tuh harus waktu di awal tuh banyak banget development yang kita bangun. Dan yang tadinya kita itu benchmarknya adalah ini ada POS yang murah gitu dengan segmennya yang sama. Oh ya ini apple to apple-nya kita, yaudah kita hargain segitu. Tapi ternyata kemampuan fitur kita jauh melampaui itu. Gitu. Nah dari situlah akhirnya kita belajar bahwa tapi rasanya kalau misalnya Kaspin dihargain segini doang kayaknya juga kita ini nih nggak sesuai dengan POS yang lain nih gitu. Jadi akhirnya kita pakai strategi yang kayak gimana? Kalau misalnya kita bilang karena kita segmennya adalah yang UMKM micro dan small yang sangat sensitif dengan harga, tapi juga lumayan juga ada beberapa fitur yang mereka juga pengen advance. Akhirnya once you want to this fitur ya kamu harus bayar lebih. Iya. Dan kalau misalnya diterjemahin sih sebenarnya ya kalau misalnya dia pakai komplit ya sama aja sih Kak. Sama aja ya, cuman ini kayak bisa ketengan gitu ya. Betul. Dan mungkin soalnya beberapa nggak bisa ketengan karena mungkin ya ada orientasi harus balik modal kan. Benar. Jadi kita kan nggak nothing tulus lah, kita udah napas sendiri kan, nggak ada utang gitu kan. Sebenarnya ini kan berhubungan sama startup kan. Sebenarnya kayak kadang-kadang startup founder termasuk Mbak Ica and Friends itu kan kalau diinvest pasti kita ngejalanin bisnis tapi sebenarnya ada beban di belakang gitu kan, kita harus payback periodnya berapa lama gitu kan. Ini general question nih, ini pribadi sih. Menurut Mbak Ica startup per dunia startupan ini tuh ini nggak sih overhype nggak sih atau sebenarnya nggak seindah itu kok sebenarnya gitu? Iya ya. Nyatanya tidak seindah itu, benar kan? Iya, realitanya gitu. Mostly orang-orang yang jadi startup founders akhirnya juga belibet sama dirinya sendiri ketika dia diinvest. Iya. Ada hal yang unik ketika saya mencoba memberikan mentoring ke beberapa startup. Waktu itu ada program dari Kominfo. Oh nice. Mereka yang pertama yang ditanyakan adalah how to invest. Yang pokoknya tujuannya nginvest dulu nih gitu. Sedangkan saya orang yang ketika mentorin kamu harus tahu kalau diinvest tuh buat apa gitu. Jadi akhirnya saya merubah mindsetnya adalah gimana caranya kamu ketika diinvest kamu harus tahu nih kamu mau gimana dan bagaimana dan jangan sampai kehilangan jati diri. Karena banyak juga startup founders yang ketika udah diinvest dia kehilangan jati diri karena beban tadi atau pressure tadi gitu kan. Jadi kayak segala hal dihalalkan gitu istilahnya. Nah ini yang sangat kita jaga atau kalau saya bilang ini sebuah prinsip saya ketika kita mentoring ya kita harus ngeyakinin dulu kamu udah siap diinvest atau belum. Kalau belum ya silakan bootstrap aja dulu gitu. I see. Aku baca di mana ya lupa deh. Ya baca tiap hari sih. Jadi kayak kadang-kadang nyaru gitu. Sekarang tuh VC dan mungkin lembaga-lembaga yang punya financial banyak fokusnya tuh udah bukan mau nge-gamble untuk berapa X lagi. Betul. Tapi udah mau nyarinya yang udah back to conventional business ujung-ujungnya jadi nyari profit kan. Itu sih yang menurut aku kayak kayak tuhkan momen karena dari dulu aku sama partner sering ngobrol juga bahwa kayak ini startup begini menurut aku kurang healthy ya karena ujung-ujungnya berubah bisnis model gitu loh, nggak mau sebut merek tapi kayak beberapa yang IPO kan bisnis modelnya udah berubah kan, dia bukan jasa yang dia janjikan di awal, malah udah jadi kayak fund manager gitu karena kebanyakan duitnya gitu kan. Nah aku tertarik yang tadi yang Kominfo yang sempat coaching ya, itu apa yang Mbak Ica ajarkan ke para aspiring founders itu? Kayak bootstrap tapi exactly mereka harus ngapain, mencari apa dulu. Jadi sebenarnya kalau misalnya waktu di program itu banyak hal yang sebenarnya perlu kita sampaikan gitu ya. Jadi tergantung sama mentornya itu sendiri. Kalau saya biasanya menekankan ketika ke tim founders yang dia mentoring ke saya adalah
mereka gimana dari idea bisnis ini akhirnya bisa diinvest, dan itu yang akhirnya saya kasih tahu dulu bahwa jangan pikirannya adalah diinvest. Bisa jadi kamu bootstrapping tapi kamu lebih besar sendirian, itu jauh lebih good gitu. Jangan karena orang-orang diinvest jadi kita pengennya tujuannya adalah invest gitu. Nah akhirnya mereka juga oh gitu ya gitu. Dan satu hal yang akhirnya saya lakukan adalah jangan menjual kemustahilan. Karena again kamu mungkin bisa berhasil mendapatkan investor, tapi untuk running selanjutnya ketika kamu tidak bisa mewujudkan itu, orang-orang bahkan itu menjadi efek domino, kamu jadi tidak dipercaya oleh orang lain. Betul, reputasinya rusak. Dan this called integrity. Iya, integrity benar. Kalau setuju nggak kalau zaman sekarang nyari investor itu lebih sulit? Apa masih karena kasir pintar selalu ditawarin jadi sebenarnya nggak setuju ya. Oh agak beda ya. Nah, karena agak beda nih, karena kita nature-nya adalah kita nggak menjual ya tadi kemustahilan itu tadi. Makanya kita banyak sekali investor, bahkan waktu itu sampai yang di Jepang itu ada salah satu investor Jepang yang sampai kita butuh kamu butuh apa saya bantuin deh dari sisi penjualannya. Jadi bukan hanya networking, tapi penjualannya deh saya bantuin deh gitu. Kalau misalnya investor nawarin multipelnya sekian, saya mau kasih multipelnya sekian deh. Wow, serius. Dan tapi menurut kita juga harus tahu tujuannya mereka apa ya. Jadi idealnya adalah ketika kita berpartner kita harus punya vision yang sama gitu. Dan itu yang jadi dipegang kita dari awal sampai sekarang. Makanya kenapa kalau misalnya dibilang susah, kalau saya baca-baca iya gitu. Tapi kalau di Kaspin itu tidak terjadi gitu alhamdulillahnya. Itu foundernya imannya kuat juga ya, maksudnya you simply can double your money gitu kan, kayak right away. Tapi kayak ditolak dari Jepang waktu itu ya. Iya. Oh my god, oke. Terus kalau misalkan buat aspiring founders, kira-kira kalau tadi kan udah jelasin bootstrap segala macam kan, cuman kayak dons-nya deh. Jadi kayak kalau tadi kan yang mereka harus lakuin do's-nya kan. Ini yang dons-nya deh. Salah satunya mungkin kayak jangan seek investor di awal-awal gitu kan. Iya. Tapi yang red flag-nya apa? Karena ya ini sebenarnya keresahan pribadi juga sih. Pengen banyak kan, aku sedikit ya buat konteks deh. Aku pernah kerjain satu project namanya SWC. Udah gak ada sih projectnya. Sama Backcraft waktu itu. Itu salah satunya adalah kompetisi buat startup. Ya kan. Aku ikut 3 tahun berturut-turut. Bukan ikut sebagai peserta tapi sebagai panitia. Di 3 tahun berturut-turut itu ada satu peserta yang sama terus. Tahun ini bisnisnya ini, tahun depan bisnisnya ganti lagi. Jadi dia kayak nggak punya tadi jati diri kan. Dan di tahun ketiga akhirnya udah bukan di ban lah, tapi kayak udahlah dia cuma iya kayak gitu kan. Dan itu kan salah satu yang red flag ya, orang nggak pikirin. Nah itu apa yang kira-kira down sayang orang jangan lakuin deh gitu. Kalau dari saya pribadi, kita lebih milih untuk apa kamu bikin usaha ini. Let's say tadi bilang jangan sampai kita menjual kemustahilan gitu ya. Itu kan sebenarnya integritas kita sebagai pebisnis, kita nggak mau kayak gitu. Tapi kalau misalnya orang lain mau melakukan itu terserah gitu. Nah, downs yang lain adalah ketika kita bilang tadi Mas tadi bilang ada beberapa orang yang dia bikin bisnis itu terus dia cuma mau competitionnya aja kan. Sebenarnya ada kita sempat dengar juga ada loh founders yang dia tuh cuma ikut competition hunter gitulah. Misalnya ikut kayak gitu. That's why kalau menurut kita bisnis yang sehat adalah bisnis yang tahu kamu mau bawa kemana. Bisnis yang kamu tahu kamu dapat profitnya dari mana. Bisnis yang tahu kamu nantinya kalau misalnya udah dapat uang yang banyak, kamu mau bakalan gimana, impactnya apa gitu. Jadi bukan hanya soal the business is a profit, tapi juga what impact yang kamu bakalan kasih ke orang, dan itu menjadi salah satu hal yang kita pegang gitu. Karena ada juga founders yang dia nggak mau kok profit, dia pengennya bikin startupnya adalah startup sosial, ya it's okay gitu. Tergantung diri kita sendiri, dan menurut aku yang harus dilihat apalagi sama investor ya adalah integritasnya foundersnya itu sendiri. Kalau misalnya dia pelin-pelan ya jangan gitu. I see. Baca tau nggak Mbak Ica itu apa ya, lumayan catch my attention terhadap pengetahuan tentang bisnis sih. Karena backgroundnya kan statistik. Aku ngobrol sama banyak orang di podcast juga dimanapun dan rata-rata
yang Mbak Ica jelasin tuh lebih dalam daripada orang lulusan bisnis bahkan. Dari mana sih Mbak Ica bisa dapetin semua knowledge tentang bisnis kayak profit first, revenue first, itu kayak hal yang langka menurut aku orang jelasin zaman sekarang. Oh iya. Yeah. Oke, jadi sebenarnya kalau dari saya pribadi ini menjadi pembelajaran sih ya. Yeah. Pembelajaran secara mungkin ketika ada hal yang menurut saya itu kita harus tahu atau kita harus tahu siapa diri kita. Nah, itu yang saya lakukan ketika kita membangun bisnis. Jadi idealnya adalah seorang bisnis kayak gini. Tapi saya sering sekali merefleksikan ke diri, apakah ini yang mau saya mau gitu. Dan apakah ini yang sebenarnya norma yang harusnya dilakukan. Dan itu dengan refleksi itu akhirnya menemukan satu beberapa titik atau root cause, harusnya kayak gini loh pebisnis, harusnya kayak gini loh gitu. Dan ini yang nyaman buat saya sebagai founders loh gitu. Mau orang sekeos apapun, kalau misalnya saya udah tahu apa yang saya inginkan dan bagaimana harusnya bertindak, saya rasa mereka chaos pun nggak akan impact ke saya. Dan itu yang akhirnya membawa saya untuk banyak belajar. Jadi bukan hanya dengerin podcast aja, saya juga ngambil S2 buat manajemen. Terutama sebenarnya fokusnya adalah marketing tapi lebih banyak juga ke bisnis. Dan saya kalau misalnya ketemu sama orang, banyak juga teman mahasiswa yang dia adalah para senior gitu ya, dia punya pebisnis tapi konvensional atau bukan startup. Beliau juga banyak menjelaskan tentang gimana bisnis itu dan kawan-kawan, dan ketika kita benar-benar bisa menyambutnya dengan menyambut saran mereka dengan respon yang hangat, saya rasa itu justru jadi ada di luar kepala dan itu sangat berimpact gitu. I see. Powerful banget sih. Kalau buat di Kaspin, long term plan-nya kira-kira bakal apa yang dibayangin gitu? Sekarang ya udahlah fokus sama ada sekarang aja, atau dalam jangka panjang mau ngubah Kaspin jadi sesuatu gitu? Jadi Kaspin sendiri kita tahu betul ya. Setiap bisnis itu bakalan tutup, setuju nggak? Ya. Kalau nggak inovasi bakal inilah. Kalau nggak inovasi, betul. Jadi setiap bisnis itu juga pasti ada masanya. Dari masanya itu gimana foundersnya. Nah, kita tahu bahwa dengan adanya challenge itu juga men-challenge diri kita gimana caranya kita buat eksis. Nah, yang dilakukan Kaspin di tahun ini dan itu udah dimulai dari tahun kemarin adalah launching untuk bisnis serupa atau yang linear gitu kan ya. Apa itu? Ketika kita tadi sempat bilang NPS atau gimana caranya orang itu memandang Kaspin, dan banyak juga diantaranya needs yang menurut kita tuh udah nggak pantas dimasukin di kasir pintar sendiri sebagai fitur. Dan ini harus diterapin di tempat yang lain. Nah, akhirnya kita bikin aplikasi-aplikasi yang di situ linear dengan Kaspin gitu, yaitu di sektor teknologi. Nah, kita tahun ini kita meresmikan aplikasi namanya Pintar HR atau HRIS gitu ya, HRIS untuk UMKM. Jadi rasanya kalau misalnya aplikasi HR itu biasanya bukan buat UMKM nih, buat corporate yang udah gede. Udah banyak orangnya. Benar. Nah, kita akhirnya melihat gap itu. Kalau misalnya dia udah punya staff ya, gimana pun pasti rungsing pusing nih foundersnya atau ownernya. Kenapa nggak kita ciptain juga ya buat UMKM gitu. Akhirnya itulah yang akhirnya kita bangun aplikasi yang linear dan memang kita kuasai. Ya terbukti sekarang growth-nya juga tinggi. HR ya berarti ya? Iya. Berarti kayak absensi, payroll, segala macam dari sana semua ya. Nice. Ada yang aku miss gak Mbak Ica? Soalnya kita ngobrol tuh udah sejam lebih. Serius? Iya. Ada yang aku miss gak yang kira-kira perlu dikasih tahu lagi ke lebih banyak orang lagi, terutama business owner atau kayak UMKM atau para founders? Apa ya? Apapun lah. Apa ya? Last message lah. Last message. Last message ya? Boleh. Last message-nya buat orang yang mau bikin usaha ya. Kalau ada satu quotes yang menurut saya gitu ya. Yaitu ketika kita punya ide, bukalah, tapi jangan cuma sekadar buka, pikirin juga strateginya harus gimana. Dan UMKM ngerasanya kalau misalnya ada yang hype semuanya dibukanya kayak gitu nih gitu. Kalau saya punya prinsip adalah kamu
ketika buka sesuatu kamu harus tahu apa yang bakalan kamu build. Nah, even kalau misalnya ada yang viral, kamu mau ngikutin viralnya doang, cuma aji mumpung doang, atau pengen kamu bikin bisnis yang long term. Nah, itu yang harus direfleksikan juga ke diri kita. Kalau misalnya bisnis atau owner bisnis yang sustain rasanya adalah owner bisnis yang dia tahu how to build and how to sustain. Jadi bukan hanya how to build doang, tapi gimana kita sustain. Even itu kayak misalnya kopi-kopian. Banyak banget kopi-kopi yang mendarah daging lah di sini gitu ya. Tiba-tiba 1-2 ruko udah kopi lagi. Tapi kalau misalnya mentor selalu jelasinnya unique selling point-nya apa. Kalau menurut saya kalau misalnya ditanya unique selling point, ya sama-sama kopi. Paling kopinya dari daerah mana. Tapi idealnya apa ketika kita mau bikin bisnis ini adalah kita mau menyampaikan apa ke users kita. Ada loh yang dia kopi bukan sekedar ngopi, tapi dia juga bahkan ada yang bikin kelas di tempat itu. Ada yang juga dia jadikan tempat kopinya buat working space, dan itu juga kita bisa tahu owner ini bergerak lebih depan daripada yang lainnya. Yes. Nice banget sih. I think ini salah satu episode tentang bisnis yang paling aku tertarik lah terus. Karena aku ngobrol sama banyak orang dan kadang-kadang suka seru aja sama orang yang nge-share tapi bener-bener ngelakuin kan. Kayak Mbak Ica kan ngelakuin semua yang diceritain. Jadi sangat genuine aja sih. Jadi kayak advice-nya fresh banget menurut aku. Terima kasih Kak. Terima kasih juga sudah. Iya, terima kasih udah datang ke sini ya. Thank you. Jadi gitu teman-teman, ini Mbak Ica sekali lagi co-founder dari Kasir Pintar. Thank you guys. Thank you udah hari.